Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tetang Rahmat, NPM 102185050. Saya adalah mahasiswa dari STIS Tembi, Bandung Business School. Jurusan saya S1 Akuntansi. Saya sedang menjalani semester 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari Sistem Informasi Akuntansi, yaitu sistem penjualan tunai. Sistem penjualan tunai adalah serangkaian aktivitas bisnis yang dilakukan oleh perusahaan di mana seorang pelanggan atau pembeli harus membayar terlebih dahulu untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Dalam sistem penjualan tunai dibagi menjadi 3 subbab, yaitu ada fungsi terkait, ada dokumen yang digunakan, dan ada pengendalian internal. Dalam fungsi terkait ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama ada fungsi penjualan. Fungsi penjualan berfungsi untuk menerima order penjualan, mengedit orderan penjualan, dan mengisi bukti faktur penjualan. Yang selanjutnya ada fungsi kas. Fungsi kas berfungsi untuk menerima kas dari pelanggan. Yang ketiga ada fungsi gudang. Fungsi gudang berfungsi untuk menyiapkan barang dari gudang. Yang selanjutnya ada fungsi pengiriman. Fungsi pengiriman berfungsi untuk mengirimkan barang ke pelanggan. Yang terakhir ada fungsi akuntansi. Fungsi akuntansi berfungsi untuk mencatat segala transaksi penjualan dan dimasukkan ke dalam catatan akuntansi. Yang selanjutnya ada dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan ada beberapa, yaitu ada faktur penjualan. Faktur penjualan yaitu bukti yang diisi oleh fungsi penjualan. Yang kedua ada pita kas register, yaitu bukti penjualan yang diisi oleh fungsi kas. Yang ketiga ada bill of lading. Bill of lading adalah bukti dari perusahaan dalam penjualan. Yang keempat ada bukti store bank. Bukti store bank itu diisi oleh fungsi kas setelah menyetor kas ke bank. Yang kelima ada rekapitulasi HPP atau harga pokok penjualan. Yang keenam ada faktor penjualan COD. Itu penjualan COD itu bukti penjualan yang dilakukan penjualan secara COD atau cash on delivery. Yang terakhir ada catatan akuntansi. Catatan akuntansi ada beberapa, yaitu ada jurnal umum, jurnal penjualan, ada kartu persediaan, dan kartu gudang. Yang terakhir ada pengendalian internal. Pengendalian internal ada 3, yaitu pengendalian organisasi. Pengendalian organisasi itu jadi setiap fungsi, setiap bagian itu harus diisi dengan orang yang berbeda, tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Yang kedua ada pengendalian sistem otorisasi dan pencatatan, prosedur pencatatan. Jadi segala transaksi atau segala kegiatan dari penjualan harus dicatat ke dalam catatan akuntansi. Tidak boleh ada yang terlewat dan tidak boleh ada yang dimanipulasi. Yang terakhir ada pengendalian praktik yang sehat, di mana pengendalian praktik yang sehat itu setiap bagian atau segala prosedur penjualan secara tunai harus dilakukan secara jujur dan baik oleh setiap bagian atau fungsi dalam penjualan tunai. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.